Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran tamu yang super istimewa, super ganteng, super cantik juga. Nah, penasaran? Dia ini adalah Ida Bagus Badre Satwike atau sering dipanggil Gek Sherly. Nah, di panggung juga sering disebut sebagai Liku Kemenuh. Kita bahas tentang apa? Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatra Gus Badra. Iya, Astung Kare. Kalau sekarang Gus Badra ya. Kalau sekarang Gus Badra. Kalau malam Gek Sherly. Gek Sherly. Punapi Gatra. Iya, Astung Kare amakinan Gatra titiang becik kena rahayu rahajang. Bagaimana Gatra sebaliknya? Gatra tiang becik-becik. Sehat. Ya, Astung Kare. Akhirnya jumpa. Kita sebenarnya sempat jumpa ya. Sempat jumpa sekian lama yang lalu. Bertahun-tahun yang lalu. Beberapa purnama. Iya, betul sekali. Jadi sekarang jumpa lagi ya. Waktu itu Gus Badra mungkin masih kecil. ABG ya. Masih ABG. ABG ya. Sekarang ternyata prestasinya, kegiatannya pun sudah mungkin sekali ya. Mungkin itu bisa dibilang masa-masa masih merintis. Sekarang atau saat itu? Waktu itu. Waktu ketemu beberapa tahun yang lalu. Iya, betul. Oh, berarti waktu itu kan masih ABG, berarti 16 tahun sudah merintis ya? Ya, sedang merintis menuju Gek Sherly. Gek Sherly itu udah. Oke. Udah di 2015. Oke, nah sebelum kita ngobrol banyak Betul. tentang Gek Sherly, Iya. sebetulnya saat ini apa aja sih kesibukannya usai pandemi? Iya, betul sekali. Nah, untuk kesibukan Tiang sendiri akhir-akhir niki Tiang yang pasti nike sio-sio nari di beberapa acara-acara yang ada di Bali, dan juga kemarin juga sempat ada kegiatan ya kerja juga di perusahaan swasta yang ada di Ubud juga. Ya itu aja sih kurang lebih. Ya, pokoknya berusaha untuk mencari cuan. Ya, cuan. Karena cuan dan cuan. Betul sekali, karena gimana ya, menikmati masa muda itu harus ya cuan lah. Mumpung masih ada tenaga super ya, nanti betul kalau sekali. sudah usia sekian puluh udah Betul. tinggal menikmati. Nah, ini Gek Sherly, aku panggil Gus Badra apa Gek Sherly ya? Iya. Lebih saat ini sebenarnya gini, Mbak Heni ya, kalau teman-temanku khususnya teman-teman online, aku kan sering juga aktif kayak di media-media sosial. Jadi teman-teman onlineku tuh lebih manggil ke beli Gek. Iya, aku dipanggil beli Gek. Iya. Dia tuh kan bingung. Ini nama akunnya Gek Sherly Liku Kemenuh, tetapi yang muncul kadang di live kalau aku nggak nari itu kan aku biasa live sosok ini. Gus Badra ya, makanya dia tuh bingung. Ini aku manggilnya beli apa Gek? Soalnya nama akunnya Gek Sherly, tetapi kenyataannya aslinya kayak gini. Ya udah dia panggil beli Gek aja gitu. Beli Gek ya. Biar tersalurkan kan nama akunnya Gek isi, jadi belinya juga ada dapet, gitu. Jadi semua dapat ya. Geknya dapat, belinya dapat. Tapi itu yang santai aja, dipanggil apapun oke lah. Iya, betul. Nah, Gus Badra ini sebetulnya mulai mengenal dunia seni sejak kapan sih? Ya, kalau Titiang untuk di dunia seni itu sudah dari sejak kecil. Dari zaman waktu di bangku sekolah dasar di SD, itu Tiang sudah suka seni, sudah mulai ikut-ikut sanggar. Ya, sanggar di desa Blabatu. Namun waktu itu ya biasa kan anak-anak kecil tuh tari lepas, dan juga dulu kegiatan di Banjar. Dia kan lahir di salah satu desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Di sanalah kan ada setiap kegiatan di Banjar untuk latihan untuk anak-anak yang ada di Banjar. Mungkin nantinya akan diperuntukkan ngayah-ngayah di pura-pura Kayangan 3 yang ada di Kemenuh waktu itu ya. Nah, dari sana saya tertarik mulai dunia seni di umur SD ke SMP kurang lebih. Ya, berarti memang dari usia belia sudah mulai mengenal dunia seni. Mungkin keluarga mungkin atau kakek nenek memang dari keturunan darah seni. Dari keturunan kakek.
nari kakek. atau gambel? Lebih ke seni suara seperti mawiramo. Berarti Gus Badra bisa juga mawiramo. Ya, Tapi masih dituntut dalam tahap belajar. Dituntut juga Dituntut ya. juga Harus karena saya bisa seni ya? arje. Arje itu kan ya vokal, suara. Oke, berarti Kurang harus lebih. bisa Mepupuh, sekar alit. Lebih dasarnya sih sekar alit. Kita mulai dari sekar alit. Sulit juga ya jadi Iya. seorang liku ya. Harus bisa nari. Nari. Harus gemulai kan. Betul sekali. Nari, kalau arje, kalau kita ngomongin masalah arje itu gabungan antara tari, gending, dan juga drama. Itu menjadi satu kesatuan. Iya. Dan dipecah-pecah. Berarti ini harus dipelajari, ini harus dipelajari, ini harus dipelajari, Iya. kan? Betul sekali. Baru kemudian menjadi satu kesatuan yang Iya, betul bisa sekali. dikuasai gitu, dan menjadilah sosok seorang liku. Iya, betul gitu. sekali. Nah, sebelum menjadi sosok seorang liku Gek Serli. Gek Serli ini, apakah sebelumnya pernah mencoba peran-peran lain? Ya, betul sekali. Sebelum Tiang menjadi liku itu, Tiang memang dulunya ada di peran arje, yaitu menjadi seorang wijil, tokoh wijil di dalam arje. Itu perannya cowok. Itu awalnya wijil ikut sanggar arje di Keramas belah Batuh, mungkin nonton guru Tiang, Ibu Wayan Latri. Dulu saat itu yang mengajar Tiang, sebenarnya Tiang dulu di sanggar nikah cuma ngewijil dan itu udah beberapa kali mengikuti pesta kesenian Bali di tahun 2015, 16, 17 kalau nggak salah nih. Tapi akhirnya kenapa memilih untuk fokus Nah. menjadi seorang Gek Serli? Nah, ini udah di luar jalur ini. Iya kan? Nah, kenapa gitu? Ya, ini udah di Kenapa luar tiba-tiba? jalur kadang-kadang. Padahal dulu perannya cowok, kenapa bisa jadi cewek Iya, gitu, tiba-tiba. peran memerankan tokoh cewek gitu. Iya. Latihan juga kurang tahu ya, mungkin sudah di sini takdirnya sudah ditakdirkan untuk menari ya seperti ini gitu, nggak tahu juga ya. Jadi awalnya gimana, kan dari sosok tokoh wijil transisinya ke liku Nah, itu kan rasanya jomplangnya tuh jomplang banget. Iya, Coba agak gimana? jauh emang Iya, ya. Gimana tuh prosesnya? Nah, waktu itu kebetulan Tiang sempat ketemu sama teman pelawak. Nah, dia kebetulan dia punya acara di desanya, mendadak membutuhkan liku. Nah, waktu itu Tiang lah dilirik. Tiang juga nggak ngerti kenapa harus Tiang, gitu. Ditelepon lah, Gus ngidang nggak di hari itu juga, malam nanti nari. Tiang kira kan awalnya nari wijil, Iya. karena Tiang perannya sebelumnya di Sanggar Nikah wijil. Benar-benar laki-laki ya? Iya, makanya ngigal wijil, aing Gus ngigal liku, ngigal liku, itu ngai ku udah raga nak wani udah ngigal liku. Itu awalnya kan. Pokoknya ngigal liku, nih pakaian sebuah ada, nah awak gen acara ulang tahun waktu itu. Iya. Ulang tahun STT Sukatruno di daerah Gianyar. Pokoknya yang penting tampil aja dulu. Pakaian udah tak siapin. Gus tinggal datang, pakaian udah tak siapin. Nanti tukang reas sudah tak siapin. Tanpa persiapan untuk Tanpa menjadi persiapan liku. apa. Oh, Ya terus udah, belak. Cuma ya gitu aja sih Pokoknya menghibur awal-awalnya. aja gitu. Iya. Dengan agak-agak rempong-rempong. Iya, rempong-rempong begitu. dan ya akhirnya ya pengalaman pentas pertama kali luar biasa. Dan diterima dan menghibur gitu. Menghibur, namun ya namanya juga pertama kali Ya, kan. pasti ada sedikit Ya, ada kurang yang kurang lah. Iya. Tapi Ya. itu kan lumayan. Dari pertama kali pentas lah Tiang Nike kayak terpacu. Kayaknya saya harus mendalami ini deh. Saya harus mendalami karakter liku ini deh. Setelah pentas pertama, baru setelah saya mendalami karakter itu, apa itu liku. Kebetulan Tiang juga di sanggar, jadi sebenarnya di sanggar di Tiang nari wijil itu kan sudah ada liku. Jadi Tiang cuma bisa lihat-lihat aja teknik pembelajaran liku itu seperti apa. Iya. Gitu, Jadi kurang lebih. sudah istilahnya sudah ada gambaran. Iya, Jadi jadi Tiang belajar di rumah sendiri, mengunci di kamar. Biar nggak ditauin sama orang tua. Tapi sulit nggak? Pakai kaman-kamanan gitu. Iya. Berarti kan sangat jomplang banget cara jalan wijil. Beda banget. Beda banget. Dan itu harus latihan keras kan? Iya, cara betul. jalan. Aduh, keren ya. Ternyata
ternyata apapun yang ingin kita capai tidak kita sangka-sangka, tiba-tiba kita bisa menjalani, Iya, betul. ternyata akhirnya bisa seperti sekarang Iya, ya diterima oleh Astunggara. masyarakat, banyak job gitu kan. Astunggara. Keren. Baik pemirsa, nanti di segmen kedua kita masih banyak ngobrol-ngobrol tentang kegiatan-kegiatan Gus Badra atau Gek Serli. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih bersama Heni Shanti dan masih bersama Gek Serli. Beli Gek Serli. Beli Gek Serli. Gus Badra ini cute banget. Nyadar nggak matanya bagus? Enggak sih. Enggak ya? Ya, tadi cuma Mbak Santi yang bilang gitu mata ya. aku bagus gitu. Iya. Atau juga mungkin karena isi, maaf ini kayak iya. hitam itu ya. Oh, isi tai lalat. Oh, itu ya. Ya, itu memang udah dari lahir sih. Iya, Dari mungkin itu pembawa hoki ya. Iya, nggak tahu juga. Pasti hoki lah ya. Astunggara. Okay. Nah, Gus Badra, ini kan pakai nama, kalau di panggung namanya Gek Serli. Gek Serli, Nah, betul. awalnya gimana kok milihnya Gek Serli gitu? Nah, untuk Gek Serli itu Niki tiang ngambil dari nama cewek wanita. Kalau sebenarnya liku tuh tidak harus kok isi nama, harus ada namanya sendiri tuh enggak. Itu kalau nama-nama sekarang banyak kan liku-liku nih menurut tiang itu sebagai identitas aja. Maksudnya ini Gek Serli, ini Gek Anu, ini Gek Anu, itu sebagai sebenarnya tidak diharuskan dan itu tidak masuk dalam pakem. Ini di luar pakem ya. Nah, untuk Gek Serli sebagai identitas aja, kebetulan dulu kan sudah ada yang namanya liku-liku senior, yang belajar juga dari senior, yang ada Gek Cerling, ada siapa namanya liku Akacanging, Degung, itu udah dari sana. Nah, kan kebetulan juga yang ambil nama cewek, kalau nama cewek itu kan identik dengan I belakangnya, contoh mau Heni Shanti. Kan nama cewek kan ada Yuli. Siapa lagi kebetulan tiang punya kakak Nisan satu rumah, dia namanya Serli, Dayu Serli. Ya, makanya kenapa saya tidak ambil nama, ya udah pakai liku kemenuh Gek Serli liku kemenuh. Ya, langsung tiang buat sosmed, semua sosmed Gek Serli. Pakai Tahun nama Gek berapa Serli. itu Di tahun 2000, itu dah awal karir 2015-an. Tapi sempat jadi penyiar radio juga. Iya, sempat jadi penyiar radio. Kan? Kalau penyiar radio udah nggak? Hah? Udah Gek Serli belum? Gek Serli jalan, penyiar radio itu sebelum Gek Serli. Oh gitu. Masih waktu pandemi, anak-anak. Nggak, sebelum di sini, Ya, di di radio Genta, di sini kan? di Genta, Kan? itu tiang dulu sudah jadi penyiar radio waktu masih anak-anak. Waktu masih anak-anak. Anak-anak itu di radio komunitas di belah Bandung, radio YPG namanya. Di sana tiang siaran lagu Bali anak-anak. Jadi setiap 1 minggu sekali, itu kan setiap hari Minggu ada program anak-anak. Jadi di sana tiang mengisi acara kayak ada isi Mesatua Bali. Pokoknya tentang anak-anak lah gitu. Untuk anak-anak. Dari sana dah mengawali karir menjadi penyiar radio dari anak-anak umur SD waktu itu. Sambil siaran, sambil ikut sanggar. Pokoknya banyak yang dulu banyak kegiatan di luar sekolah. Ya, kegiatan seperti itulah, sanggar, kalau nggak sanggar ke radio setiap hari Minggu. Pokoknya kegiatan di luar jam non akademik ya. Iya, betul. Oke. Jadi setelah itu setelah menjadi penyiar radio sudah terbiasa menjadi penyiar radio di Genta, baru kemudian Gek Serli. Enggak, kalau pas di penyiar radio di sini itu udah Gek Serli. Dari sebelum COVID. Ya, sudah sering berjalan waktu. Artinya kan Gek Serli jalan, siaran di radio juga jalan. Oke, akhirnya mandek setelah pandemi sudah berakhir, fokus ke Gek Serli. Berarti kan banyak, memang padat ya kegiatan saat itu. Astunggara setelah pandemi membawa berkah lah. Membawa berkah. Iya, betul sekali. Jadi keluarga, ada hambatan nggak dari keluarga? Pasti kan
Tapi di Bali kan sudah biasa ya, itu kan seni kan, menjadi Betul. liku bukan sesuatu yang tabu gitu loh. Iya, betul sekali. Tapi di awal-awal keluarga menerima atau justru mendukung gitu? Kalau untuk dukungan keluarga, Astungkara untuk sekarang sudah mendukung. Artinya mendukung dan sangat mensupport. Dulu awal-awal juga Tiang sangat disupport sekali, khususnya dari Aji Tiang. Disupport sekali untuk ke seni itu. Dan ada satu pesan orang tua. Setelah dia tahu Tiang jadi liku, silahkan berkreasi, dadi liku, yang penting masih di jalan yang benar. Maksudnya ya masih kegiatannya positif lah. Emangnya liku ada di jalan yang tidak benar? Bukan disclaimer ya, bukan tidak benar. Maksudnya ya profesionalisme, profesionalisme. Pengaruh. Iya, betul. Orang tua kan sekali. pasti takut Jujur. pengaruh di luar. Kita tidak bisa menampik itu. Betul sekali. Apa? Nah, jadi itu dah maksudnya Tiang tuh seperti itulah, artinya Tiang harus bisa profesional. Dimana saat menjadi geserli, dimana tidak menjadi geserli. Kalau memang lagi pentas ya totalitas menjadi memerankan karakter menjadi geserli. Kalau nanti setelah pentas sudah muka gelungan, sudah muka riasan, ya kembali lagi menjadi jati diri sendiri. Gus Badra. Wah, namanya aja gagah dong ya. Kalau masalah body ini kan seorang liku tuh harus slim ya, harus nggak juga ya. Nggak juga. Oh, gitu. Sebenarnya liku tuh ya, kalau dicari sebenarnya dia tuh kan peran liku dari salah satu di apa namanya pemeran Arje, di kesenian Arje, liku dicari itu sebenarnya yang gemuk, yang gendut, karena dia ini anak dari raja yang agak budo-buduhan. Oh gitu. Jadi makanya peran liku itu sebenarnya peran budo-buduhan. Peran budo, peran budo dia. Liku, jadi sebenarnya nggak harus sih harus ramping, harus cantik. Nah, sebenarnya. Nah itu dah Tiang sebenarnya di sini bukan mengedepankan tentang kecantikan, Tiang lebih ke lelucon ya. Lelucon. Iya, betul sekali. Kemudian ada seni olah suara kan kayak betul. Kayak, apa mekidung apa sih yang mepupuh sekar alit. Iya, betul. Iya. Jadi lebih ditonjolkan itu ya. Iya, kalaupun memang likunya akhirnya menjadi cantik gitu kan, itu sebuah ya memang nilai plus dari tokoh si pemeran itu gitu ya. Keren. Tapi tingkat kesulitannya bedanya apa menjadi wijil sama menjadi seorang liku? Ada nggak perbedaan kesulitannya gitu? Jelas ya, pasti ada ya. Kalau menjadi seorang wijil Nika kan kadang kita sudah paket, artinya untuk pembelajarannya sudah paketan sama yang kita ajak pentas dalam satu grup. Kalau liku niki kan bisa dibilang lepas dia. Itu sih tantangan tersendiri. Oh gitu ya. Ya. Kalau wijil tuh tidak sesuatu yang dibahas nggak boleh melenceng. Baku ya, sesuai dengan alur cerita apa yang diambil Arje itu gitu. Iya, ya, boleh. Dan untuk sekarang Tiang juga sudah jarang menarikan wijil ke, sudah kadang fokus di liku ya. Berarti lebih asik dong ya di liku ya, lebih menikmati ya. Iya. Berarti tingkat kesulitannya sama-sama aja, mungkin 50-50 ya. Iya, betul. Oke. Kurang lebih lah ya. Sudah manggung kemana aja Gus Badra? Manggung Geserlinya udah kemana aja? Geserli sudah keliling Bali, seluruh Bali, bahkan keluar Bali. Sudah sampai baru sampai di Lombok lah. Lampung belum ya? Lampung belum. Mungkin Astungkara siapa tahu mungkin semeton Lampung mau nanti nyari Geserli juga boleh. Iya ya, pasti menghibur. Iya, benar sekali. Pasti menghibur. Oke, baik pemirsa, aduh masih ada satu segmen lagi. Nanti kita masih akan bahas harapan-harapan dari Geserli apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, nah sudah di segmen ketiga nih, nggak terasa ya kita ngobrol-ngobrol sama Blige cantik, Blige cantik, boleh. Ya kan, Bligos cantik atau Blige cantik gitu ya. Benar. Pokoknya apapun masyarakat itu kan
hanya apa ya, panggilan. Sebuah nama. Apalah arti sebuah nama? Apa sih? Tapi nama mempunyai arti loh. Iya, bener-bener. Iya kan? Makanya sekarang yang banyak kan yang kenal teman-teman baru dari sosmed lah. Ya. Beli, dia nggak apa-apa ya kalau manggil beli aja. Oh nggak apa-apa, santai aja. Nggak marah kan beli? Nggak, ngapain marah. Terus juga nama kan. Betul, Kadang dia juga biasa dipanggil kalau nggak nari ke melali kemana gitu, dipanggil Gek Sherly. Dan juga sapa balik kadang. Orang, itu ya Gek Sherly, beli Gek Sherly gitu. Oke. Berarti sudah banyak. Padahal enggak, ya karena di live biasanya kan dia aktif juga di sosial media. Iya. Jadi udah walaupun tidak mempayas liku, masyarakat penggemar sudah tahu ya. Oke. Nah, pasti banyak pengalaman nih Gus Badra selama menjadi manggung menjadi Gek Sherly. Ya, apa betul aja sekali. mungkin ada pengalaman apapun suka duka lah. Ceritakan kepada pemirsa Balinau. Untuk pengalaman yang pribadi suka duka pastinya ada. Kalau suka yang jelas pertama Tiang sebagai generasi muda pastinya bisa melestarikan seni budaya Bali baik di dunia seni arje ini. Dan juga sukanya yang kedua banyak teman, banyak relasi, jadi banyak pengalaman. Karena dari panggung ke panggung, dari lokasi ke lokasi itu kita di sana banyak belajar tentang pengalaman. Bukan pengalaman tentang menari saja. Mungkin yang bisa bertemu dengan orang-orang banyak, mungkin bertemu dengan si A, si B dari sana yang dapat pelajaran tentang mungkin kehidupan Tiang yang akan datang. Oh ternyata seperti ini. Jadi Tiang tuh harus seperti ini nanti ke depan. Jadi banyak lebih menambah pengalaman untuk berkarir ke depan. Yang ketiga suka yang pasti ya setungkare cuan. Tetap ya. Tetap cuan. Tapi kita yang namanya di Bali mau sing dadi ketuan. Nah, artinya raga nak nunas ice kan. Nunas ngide ice gede. Itu tujuan utama kita. Nunas ice. Nunas artinya ngide, ice artinya gede. Nunas gede, pangnya pegede pekenyung. Orang yang sedang menyaksikan kita. Iya, menghibur. Sebuah itu apa ya? Ya nak santai kan tadi pergino, diado ya nak kalmayah, diado sesari tunas, bisingnya biasa, nagih. Si nugget ya. Ya itulah kurang lebih bercanda. Iya. Walaupun bercanda tapi ya memang kita kan sekarang pakai bensin kemana-mana. Iya, betul sekali. Bedak kan juga harus beli ya. Itu sukanya. Kalau duka ya biasalah pengalaman di Pregino, kadang nari nyampe di lokasi nari panggung nggak ada. Kalau panggung nggak ada udah biasa sih. Kadang sound system tidak ada. Karena kita untuk zaman sekarang Pregino kalau orang mau mengadakan suatu pementasan itu kita modal utamakan itu di sound system. Ya kadang mungkin yang punya acara juga kurang mengerti ya. Tiang bukan menyalahkan. Tiang udah wanti-wanti bilang sama yang punya acara siapkan ini gitu. Oh geng udah siap kita baru sampai sana Tiang sound system nggak ada, gini nggak ada, gitu kurang lebih. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ya intinya pementasannya tetap jalan, cuma kurang jadinya. Kadang sound systemnya juga mungkin dipikir kadang dipakai sound system yang pakai karaoke yang kecil gitu biasa dipakai. Ya bisa aja, bisa sebenarnya, cuma kurang jadi performanya kita. Tidak maksimal gitu. Pernah juga dulu nari di suatu tempat kayak ya biasa sih kayak dulu kan dia masih pakai roda 2 hujanan sampai jatuh di jalan. Pas sudah mau payas ada badai, hujan badai itu jatuh di jalan dah biasa. Berarti betul-betul di balik suka itu dapat cuan. Iya betul, itu mungkin belum seberapa ya, itu artinya untuk tantangan nanti kan ya karir Tiang Astungkare diberikan umur panjang pastinya terus berkarya ke depan dan suka duka pasti akan banyak yang akan Tiang
lewati. Ya betul apa namanya hidup di dunia kita nggak mungkin suka aja. Betul sekali. Dalam bekerja pun akan diikuti dengan duka. Orang bilang tuh mungkin liangnya mundur sempat Ya, jadi betul. di tiktat kalau wayah. Jadi bijil. Kalau ini bijil nih. Iya, gitu dah kurang lebih. Iya, dijalani aja ya. Iya, Astungkara tetap intinya bersyukur. Betul. Kalau sudah bersyukur apapun permasalahan yang kita hadapi pasti ada jalan solusi ya. Betul Oke, sekali. keren banget. Nah, di Bali ini kan begitu banyak penari liku yang sangat luar biasa, cantik-cantik, Betul. bagus-bagus. Menurut Gus Badra gimana? Nah, untuk Tiang sendiri, Tiang tidak pernah yang namanya bilang dalam dunia seni. Tiang udah berapa kali bilang di podcast ini. Dalam dunia seni ini kan tidak ada yang namanya kata persaingan. Semua kita sama-sama melestarikan seni budaya Bali. Semakin banyak ada penari, baik itu penari arjo, liku, apapun itu, pokoknya semakin banyak semakin bagus karena semakin banyak. Jadi budaya atau seni kita ini terjaga dan bahkan sekarang anak-anak generasi muda mungkin di bawahnya Tiang tuh udah banyak mempelajari tentang liku-liku ini. Jadi ya artinya marilah kita sama-sama melestarikan seni budaya Bali. Ya mungkin di bidang ini kita di bidang liku, kita sama-sama bareng-bareng ngelestarian di bidang liku gitu. Iya. Mungkin kolaborasi membuka diri untuk bisa. kolaborasi. Ada juga ya dua liku. Dua liku, ada likunya bertiga, ada likunya berlima. Boleh begitu ya. Kadang ada juga. Sekarang kan tergantung permintaan, Mo. Iya, Tergantung permintaan, mungkin bisa nggak nari liku tapi penarinya biar liku semua. Misalnya 10 liku gitu. Iya. Ya, kita bisa aja. Sekarang tergantung permintaan yang nyari gitu sih. Lumayan menggemparkan desa itu ya kalau 10 liku ya. Iya, betul. Mungkin kan suatu hal yang beda tuh ya. Suatu hal yang beda mungkin nanti penarinya liku aja 10 gitu. Ya, gempar heboh sudah satu desa itu. Iya, benar-benar. Oke. Nah, mungkin ada pesan-pesan kepada sesama seniman, terutama mungkin sama liku mungkin. Iya. Bukan pesan sih ya, Nikit yang untuk diri sendiri dan juga generasi muda khususnya, mari kita bersama-sama untuk melestarikan seni budaya Bali, baik itu seni apapun itu, yang tidak bilang hanya di seni tari, liku, arjo, seni apapun itu kan banyak, ada seni baik seni modern, seni tradisi, banyak itu ada seni di Bali. Mari kita sebagai generasi muda, Tiang sendiri sebagai generasi muda untuk melestarikan seni budaya Bali itu, karena kalau tidak kita yang melestarikan siapa lagi. Betul. Dan juga buat para generasi muda, berbijaklah sekarang dengan media sosial, karena sekarang ini kan sedang marak nih media sosial. Kadang-kadang anak-anak muda itu asal-asal buat konten dia. Tiang kan juga salah satu ya bilang konten kreator juga, aktif di sosial media. Jadi marilah kita generasi muda berbijaklah dengan memakai media sosial, karena media sosial itu ibaratkan seperti pisau. Kalau baik kita melakukan, mungkin nanti hasilnya juga bakal menghasilkan juga baik. Nanti kalau tidak baik kita melakukan memanfaatkan media sosial itu, nanti bakal buruk jadinya. Oke, betul. Nah, bijak banget ya. Wijilnya keluar kalau ini ya. Bukan bejak sih. Oke, nah untuk closing nih, mungkin harapan Gus Badra untuk diri sendiri, untuk Shirley, dan untuk seni budaya Bali. Astungkara, untuk harapan Tiang pribadi, semoga Tiang semakin sukses ke depannya, dan Tiang juga kebetulan ada grup Bondres Komedi yang kemarin juga sempat di sini. Ya, kebetulan waktu itu Tiang nggak sempat, ada halangan, jadi sekarang Tiang bisa hadir di sini. Semoga Tiang, Shirley pribadi dan juga atas nama grup Bondres Komedi, Astungkara semakin sukses ke depannya dan diberikan kesehatan, panjang umur, selalu berbahagia bersama keluarga. Semoga. Aduh, semoga Gus Badra, semoga segala cita-cita, segala harapan bisa tercapai, dan sukses buat Gus Badra, sukses buat Shirley, sukses buat Bondres Komedi yang waktu ini sudah hadir ya. Betul sekali. Semoga semakin
banyak yang mengundang, semakin banyak menghibur masyarakat Bali khususnya. Semua juga Mbak Eni Santi sudah mengundang Gek Serly untuk hadir di Bali rumahnya Now. yang sangat luar biasa. Rumah Bali Now. Iya, rumah Bali Now. Ya, Oke, matur suksema. Iya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Gus Badra atau Gek Serly. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi 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 Om.